Surakarta, atau yang sering dikenal dengan sebutan Kota Solo, merupakan salah satu kota yang terletak di Provinsi Jawa Tengah. Kota dengan luas 44 km persegi ini memiliki jumlah penduduk lebih dari 529.000 jiwa dan kepadatan penduduk yang mencapai 11.324,46 per kilometer persegi. Di tengah hiruk-pikuknya kehidupan modern, kota Surakarta menyimpan berbagai warisan budaya dan sejarah yang tak akan pernah larut oleh waktu. Di setiap sudut jalan dan bangunannya, terdapat jejak-jejak sejarah kejayaan Kerajaan Mataram yang dapat kita lihat dari karya seni budaya yang dipertontonkan, tradisi-tradisi, nilai-nilai kesopanan, hingga harmoni dalam bermasyarakat. Bersama dengan Yogyakarta, Surakarta merupakan pewaris Kerajaan Mataram yang dipecah pada tahun 1755. Kekayaan warisan budaya di Surakarta sendiri terbagi menjadi dua unsur, yaitu tangible yang berupa bangunan cagar budaya, seperti Keraton Surakarta yang menjadi simbol kekuasaan dan kebudayaan Jawa, serta Masjid Agung sebagai rumah ibadah umat Muslim dan pusat siar Islam di kota Solo. Di sisi lain, kota Surakarta juga tak luput dari warisan budaya intangible atau yang bisa disebut warisan budaya tak benda. Salah satu contohnya yang perlu kita lestarikan adalah tradisi malam selikuran. Dalam bahasa Jawa, malam selikuran memiliki arti malam ke-21. Dan secara istilah, malam selikuran adalah malam ke-21 dalam bulan Ramadan. Tradisi ini merupakan wujud adaptasi ajaran Islam ke dalam kebudayaan Jawa yang diajarkan oleh Wali Songo sebagai bagian dari upaya Islamisasi Jawa. Sebetulnya malam selikuran itu kan satu malam yang dianggap oleh orang-orang Muslim ya sebagai malam yang istimewa. Karena malam selikuran itu 10 hari sebelum hari raya ya. Itu dianggap pada hari atau tanggal-tanggal ganjil itu tanggal diturunkannya Al-Quran. Gitu. Jadi kita ingat bahwa Keraton Surakarta Hadiningrat ini adalah agama resminya Islam. Jadi artinya Islam yang adaptif, ada yang sinkretik, yang menerima semuanya. Tradisi ini sebetulnya juga merupakan salah satu wajah dari budaya Jawa. Bentuk tradisi sinkretis ini kemudian menjadi lebih baku pada era Sultan Agung, yaitu dengan menggabungkan penanggalan Arab Islam dengan penanggalan Jawa, serta pembakuan beberapa ritual Islam agar selaras dengan kebudayaan Jawa. Ya, kalau kita berbicara tentang predikat ya, kerajaan Islam, masyarakat Islam yang mulai dari Panembahan Surapati ini memang banyak sekali kegiatan Islamik yang memang dilakukan. Cuman belum sekuat yang setelah beliau. Tapi itu dijalankan secara turun-temurun mulai dari Demak, Pajang sampai Mataram. Jadi secara budaya dan Islam itu ada sinkritnya. Tetapi lebih kuat lagi setelah generasi ketiga yaitu Sultan Agung. Setelah masa pemerintahan Sultan Agung Hanyokrokusumo berakhir, pelaksanaan tradisi malam selikuran dilanjutkan oleh Keraton Kasunanan Surakarta hingga saat ini. Dalam pelaksanaan tradisi malam selikuran di Keraton Kasunanan Surakarta, tradisi ini sempat mengalami naik turun seiring dengan pergantian kepemimpinan di Keraton Surakarta.
Namun, tradisi ini kemudian mengalami perkembangan pada masa pemerintahan Pakubuwono X, yakni pada tahun 1893 hingga 1939 Masehi. Pada masa pemerintahan Pakubuwono X, pelaksanaan kirap tradisi malam selikuran mengalami perubahan. Semula rute kirap yang dilaksanakan dari Keraton Kasunanan Surakarta menuju Masjid Agung Surakarta diubah menuju ke Taman Sriwedari pada masa Pakubuwono X. Perubahan ini dilakukan dengan harapan tradisi malam selikuran dapat memberikan dampak langsung kepada masyarakat luas, khususnya dalam bidang ekonomi. Belum hari ya, saya tahu membuka pasar malam. Berarti 2 minggu atau 3 minggu sebelumnya tuh di kawasan Sriwedari sana tuh ada pasar malam, Mas. Orang udah datang ke sana. Habis itu pas malam 21 itu prosesi arah-arahan dari keraton itu hadir dengan dikawal oleh beberapa petinggi kerajaan yang memang ditugaskan namanya yang gantung laku. Di sisi lain, Maleman Sriwedari yang diadakan oleh Pakubuwono X merupakan respon terhadap tekanan politik dari pemerintah kolonial. Selain itu, Maleman Sriwedari juga bertujuan menutupi kecurigaan Belanda dan menyediakan hiburan bagi seluruh rakyat tanpa memandang status sosial. Oleh sebab itu, Maleman Sriwedari oleh Pakubuwono X dijadikan sebagai rangkaian dalam peringatan tradisi malam selikuran. Jadi kalau Taman Sriwedari ini awalnya memang dibuat oleh PB10 itu untuk bikin taman rakyat di kota. Ya, itu ada binatang, ada hewan-hewan itu. Terus juga ada tempat hiburan. Itulah yang dibikin oleh raja dan akhirnya berkolaborasi dengan acara-acara selikuran tadi. Di sana nanti sampai di sana yang dibawa adalah simbol 1000 juga, yaitu tumpeng yang kecil-kecil dibawa oleh judang anca gitu, namanya anca odok ya. Isinya jumlah semuanya nanti kalau dihitung untuk 1000 tumpeng. Nanti dibagi-bagikan. Kan nggak cakupan. Nah, ini simbol kayak gini lah, kita menerima rasanya secara efek psikologis saya menerima 1000 bulan, 1000 tumpeng ya. Dan itu semacam lampu dari api yang dikerubungi dengan kertas ideal di bawah. Itu ada lagunya, Mas. Jadi lagunya ting ting he jada jenang wajib jolali lo tinggi kobong. Artinya ini mau memberikan usaha. Ting ting he artinya ting itu dulu hanya di tempat wedangan he. Tapi di bawah ini itu adalah cahaya. Tolonglah itu cahaya. Jadi nur ilahi itu jangan sampai kita lupa. Nanti kalau kita lupa itu haus. Kita diberi aroma ada Allah, cahaya ilahi. Tapi kamu melupakan, ya udah jolali lo tinggi kobong. Jangan sampai melupakan pesan Allah. Nah maka malam ganjil ini salah satunya pengingat, kamu harus ingat bahwa ini ada hadiah loh. Mari kita lakukan mengingat ini menjadi sebuah kesyukuran, keterima kasihan kita kepada Allah yang sudah memberikan kesempatan kita menerimanya. Maka di situ ada nilai filosofi dari sebuah tumpeng 1000 itu, filosofinya adalah 1000 bulan itu sendiri. Nah, itulah makna-makna dari yang dibuat oleh keraton untuk mengatasi kemudahan
untuk memberikan simbolisme kepada masyarakat supaya mudah diterima dengan mudah gitu. Gamelan menjadi salah satu elemen penting dalam pelaksanaan tradisi malam selikuran di Kraton Kasunanan Surakarta. Alat musik yang terbuat dari logam ini berfungsi sebagai pengiring musik selama tradisi malam selikuran berlangsung. Musik yang dimainkan biasanya berupa tembang mocopat atau lagu-lagu tradisional Jawa yang khusus dipersiapkan untuk mendukung proses tradisi malam selikuran. Jadi nilai-nilai kolaborasinya sebelum itu Tumbuh Seribu itu dengan doa kayak Islam. Terus ketika itu berjalan ada musik terbang itu, yang dari terbangan itu yang lagunya adalah doa-doa, Sandi Swara namanya, dengan terbang tapi ditembangkan model Jawa. Kolaborasi itu bukan punya kita. Itu si Rebana itu. Nah itu dikolaborasikan sehingga dalam doa juga kolaborasinya dengan bahasa ayat-ayat C. Tradisi malam selikuran di Kraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat juga memiliki kaitan erat dengan petuah yang ditulis oleh Sri Susuhunan Pakubuwono IV, yakni Serat Ulang Reh dalam Tembang Dandang Gula. Serat tersebut memiliki makna yang berisi ajaran dan perintah yang ingin menunjukkan kedalaman makna Al-Quran. Tradisi malam selikuran Kraton Kasunanan Surakarta merupakan wujud kearifan lokal Jawa yang memiliki simbol mengagumkan sebagai sarana penyampaian pesan secara halus, sekaligus berfungsi sebagai keseimbangan sosial. Beragam ungkapan simbolis yang ada di dalam tradisi malam selikuran memuat nilai-nilai sosial dan budaya yang telah terbukti mampu dalam menjaga keseimbangan serta keharmonisan kehidupan masyarakat Surakarta dari waktu ke waktu. Jawa itu sebetulnya itu memiliki strukturnya dalam kultur budaya Jawa itu yang unik. Jawa dipandang sebagai subjek. Aku Jawa, aku yang asli, aku yang tawadu, aku yang ikhlas. Itu ya ada di antara kekuatan raga yang rohani, faktor ilahiyah dan mikro makrokosmos. Jadi di situ antara rohani dan jasmani itu ada dalam satu garis kalau kita lihat. Walaupun tidak vertikal horizontal ya, tetapi ada di dalam satu garis. Sifat-sifat yang ilahiyah, ketuhanan, itu satu garis dengan sifat mikro and makrokosmos, jagat cilik dan jagat gede Jawa. Jadi artinya sebetulnya Jawa itu mengincar bukan kebenaran gitu, tetapi kesempurnaan. Orang Jawa itu orang yang terbuka gitu. Ada Hindu masuk boleh, tapi tempatnya di sini. Ada Buddha masuk boleh, tapi tempatnya di situ. Islam masuk boleh, tapi tempatnya di sini. Ya, Kristen masuk, Catholic boleh, tapi tempatnya di sini. Jadi kelebihan daripada kebudayaan Jawa itu atau orang-orang Jawa itu bisa ngawur, okay. Jadi semua ada tempatnya sendiri-sendiri, dan itu sebetulnya juga cerminan daripada ajaran-ajaran dalam malam selikuran ini. Di tengah pesatnya era digital dan modernisasi, keberadaan tradisi malam selikuran Kraton Surakarta menjadi sebuah penanda bahwa tradisi budaya dan agama tidak harus saling berlawanan.
melainkan keduanya dapat saling melengkapi dan menyelaraskan satu sama lain, sehingga dapat menciptakan identitas yang kuat bagi masyarakat. Bagaimana bisa menarik generasi? Coba kembangkan apa yang terjadi di dalam generasi, worldview-nya, tradition-nya, assumption-nya. Artinya, we talk about the paradigm, new paradigm of Gen Z atau generasi kekinian. Nah, apakah budaya mampu untuk mengikuti? Ya, tentu saja harus mampu. Sebagai bukti dari sebuah budaya yang hidup. Karena ini berkait dengan predikat kerajaan, tentu dilakukan tidak ada reserve-nya, itu harus suatu keharusan, sehingga ke depan justru mungkin bisa ditambah lagi dengan zaman kelakoni. Bukan hanya sebuah ritual biasa, sebagai generasi muda, kita memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga dan melestarikan agar warisan ini tidak hilang ditelan oleh zaman. Dengan memahami maknanya, selalu aktif terlibat, serta menjaga nilai-nilai di dalamnya, maka identitas dari sebuah budaya itu akan terus hidup dan berkembang di kehidupan masyarakat. Tradisi malam selikuran merupakan sebuah simbol akulturasi dari warisan budaya dan agama yang hidup dan menjadi jembatan penghubung antara masa lalu dan masa kini, sekaligus memperkuat identitas spiritual dan kultural Keraton Surakarta.